Bab 751. Nicole meletakkan buku-buku yang dipegangnya. Sedikit pikiran mendalam melintas di matanya. Aku harus fokus belajar sekarang, bukan? Kembalilah ke tempat dudukmu. Lulu dan yang lainnya merasa malu untuk berdiri. Mereka segera kembali ke tempat duduk mereka. Nicole bahkan lebih mengesankan setelah menjadi ketua kelas. Tidak ada yang berani menentangnya. Tak lama kemudian, guru itu datang ke kelas. Namun Nicole diam-diam mengirim pesan kepada Zeke sambil berpikir, wajahku tidak boleh terekspos secara online lagi. Zeke seharusnya bisa menangani masalah kecil seperti ini. Benar saja, Zeke langsung menyalakan komputernya setelah menerima pesan Nicole. Ia langsung mulai bekerja. Tak lama kemudian, semua foto yang berhubungan dengan Nicole hancur. Berita di internet menyebar dengan cepat. Jared tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Ia tahu Nicole terluka kemarin, tetapi ia tidak tahu Lloyd menggendongnya. Setelah melihat postingan yang sedang tren di ponselnya, dia mengerutkan kening sambil menatap Max dan bertanya, apakah ini terjadi kemarin? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Max menundukkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Jared. Ia menjawab, kami juga tidak tahu tentang ini. Kami tidak menyangka media akan membocorkannya. Jared sedikit mengernyit saat mendengarnya. Apa maksud Lloyd? Dia berpikir, Lloyd dianugerahi aktor terbaik. Setiap berita tentangnya yang bocor pasti telah disetujui oleh Nachel. Dia benar-benar membiarkan gosip seperti itu tentang putranya tersebar ke publik. Apa maksudnya? Secercah kekhawatiran terpancar di mata Max saat ia menatap wajah Jared. Saya khawatir mereka punya motif tersembunyi. Tim produksi Lloyd saat ini sedang mengikuti audisi untuk peran aktris utama mereka. Sebelum mereka pergi ke Royal Creek Institute, semua kelas diminta untuk mempersiapkan diri untuk sebuah pertunjukan. Max merasa gugup saat memikirkan hal itu. Ia takut Jared tidak akan senang. Jared segera menyadari emosi Max. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kau sudah memperingatkan keluarga Holder, kan? Jared berpikir, terakhir kali aku kembali, aku sudah memberitahu Max untuk memperingatkan keluarga Holder agar tidak mengganggu Nicole lagi. Mengapa Lloyd masih mengganggunya? Mata Max dipenuhi dengan keluhan saat dia menatap Jared. Dia mengeluh, bos, keluarga Holder telah sukses di dunia hiburan. Mereka tidak akan peduli dengan apa yang aku katakan bahkan jika aku sudah memperingatkan mereka. Jared menatap Max sambil berkata dingin, kau benar. Selama 2 tahun terakhir, keluarga Holder telah berkembang pesat. Sudah saatnya Lloyd merasakan kekalahan. Max berkata dengan gugup karena dia mengira Jared sedang marah. Apakah kita akan melawan keluarga Holder sekarang? Jared menghadapi banyak masalah. Ini bukan saat yang tepat untuk bersikap bermusuhan terhadap keluarga Holder. Meskipun Jared tidak senang dengan keraguan Max, dia tidak menyalahkannya. Dia berdiri perlahan dan berjalan menuju jendela. Yah, ini pilihan keluarga Holder. Adil saja kalau kita menjamu mereka. Max menatap Jared. Ia langsung mengerti apa yang dipikirkan Jared. Meskipun ini bukan saat yang tepat untuk melawan mereka, keluarga Holder telah membuat pilihan. Kami hanya bisa melakukan gerakan balasan. Max, bos, apa rencanamu? Tanyanya dengan suara berat. Jared tersenyum dingin. Ia terjaga suaranya sambil membuka mulut perlahan. Sedikit rasa geli terpancar di mata Max saat mendengar apa yang dikatakan Jared. Seperti yang diharapkan dari bosku. Idenya dapat menyelesaikan masalah tanpa paksaan. Max merasa lega. Saya akan segera mengerjakannya. Baiklah. Jared memberi isyarat padanya untuk pergi. Setelah Max pergi, Jared menatap ke kejauhan sambil membuat keputusan secara diam-diam. Sepertinya aku harus mendapatkan apa yang menjadi milikku lebih cepat. Hanya dengan begitu orang-orang itu akan gemetar di hadapanku, dan mereka yang menginginkan gadisku akan tahu tempat mereka. Memiliki pacar yang cantik dan berbakat terkadang bisa menjadi masalah, ya. Bab 752. Kelas hari itu telah berakhir. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Nicole mendapat telepon dari ibunya, Gloria, sepulang sekolah. Gloria meminta Nicole untuk pulang ke rumah untuk makan bersama dan menemaninya selama 2 hari ke depan. Rencana awal Nicole adalah pulang setelah lukanya sembuh.
Namun kini, ia tak punya pilihan selain melupakannya. Ia hanya bisa mengenakan baju lengan panjang untuk pulang bersama ketiga saudaranya. Dalam perjalanan pulang, Spencer khawatir tentang Nicole. Bagaimana lukamu? Nicole tidak berbohong tentang hal itu. Kemarin, Jared membawaku menemui dokter bedah terbaik di Sanjoto. Dia bilang itu tidak akan meninggalkan bekas luka padaku. Benarkah? Spencer terkejut. Samuel tersenyum heran. Jared tidak buruk. Nicole tersenyum. Ya, dia tidak buruk. Dia berkata dalam hati, Jaredlah yang paling peduli padaku. Nicole tersenyum senang saat berbicara tentang seorang pria. Pemandangan yang cukup langka untuk dilihat, jadi Samuel menggodanya, tidak buruk. Jika kamu ingin bertunangan dengannya, aku akan mendukungmu. Spencer tak kuasa menahan diri untuk menarik lengan Samuel. Kau tak punya prinsip. Samuel membelalakan matanya lebar-lebar. Apa hubungannya ini dengan prinsip? Selama Nicole menyukainya, itu yang penting. Benar, Stanley. Samuel menatap Stanley untuk mencari pengakuan. Namun Stanley menggelengkan kepalanya. Ia tidak setuju dengan Samuel. Jangan libatkan aku dalam pertengkaranmu dengan Spencer. Samuel dan Spencer selalu berbaikan setelah pertengkaran mereka. Namun, Stanley, di sisi lain, akan menjadi pihak ketiga yang paling menderita saat ia terseret dalam pertengkaran mereka. Jadi, Stanley belajar untuk tidak ikut campur. Spencer mengangkat dagunya sambil menatap Samuel. Lihat, Stanley bahkan tidak mau repot-repot denganmu. Dia juga tidak peduli padamu. Stanley menatap Nicole dengan tenang sementara Samuel dan Spencer masih berdebat. Nicole, aku akan mendukung keputusan apapun yang kamu buat. Lagi pula, Tuan Riddle Sir, yang memberi perintah. Jared juga tidak buruk. Jika Nicole setuju, tidak ada alasan bagi kita untuk menentangnya. Baiklah. Nicole menganggukkan kepalanya pelan. Tak lama kemudian, mereka berempat sampai di rumah mereka. Setelah mereka keluar dari mobil, tanpa berpikir panjang, Spencer dan Samuel mencoba membantu Nicole keluar dari mobil. Nicole segera menarik tangannya. Jangan bantu aku. Ibu akan tahu aku terluka jika kalian membantuku. Ia berpikir, itu hanya luka kecil. Namun dengan bantuan mereka, aku akan terlihat terluka parah. Samuel dan Spencer segera menarik tangan mereka. Kami hampir tertangkap. Suara Gloria terdengar dari pintu setelah mereka mengatakan itu. Siapa yang hampir tertangkap? Samuel dan Spencer ketakutan. Mereka tiba-tiba kehilangan kata-kata. Nicole merasa frustrasi. Dia melirik saudara-saudaranya. Tidak apa-apa. Samuel dan Spencer sedang bertengkar. Gloria tahu mereka berdua selalu bertengkar. Jadi, dia tidak curiga. Kalian bukan anak-anak lagi. Kamu harus bersikap dewasa di depan adikmu. Berhentilah berdebat. Samuel dan Spencer tidak membalas. Setidaknya itulah yang bisa mereka lakukan untuk merahasiakan rahasia itu. Mereka hanya bisa berjanji kepada ibu mereka, mengerti. Gloria berjalan kembali ke ruang tamu bersama anak-anaknya, dan Daniel menyambut mereka dengan senyuman. Kalian sudah kembali. Ibu kalian tidak bisa berhenti membicarakan kalian sepanjang minggu. Kalian akhirnya pulang. Ketika mereka berempat melihat dua orang lainnya di sana, mereka berkata, Sean, Steve, kalian juga sudah pulang. Mereka jarang menghabiskan waktu bersama sebagai sebuah keluarga. Jadi kehadiran Steve dan Sean di sana merupakan suatu kejutan. Bab 753. Ya, Sean tersenyum tipis. Berkatmu, mitra bisnis keluarga Riddle menjadi stabil. Aku punya lebih banyak waktu sekarang. Ada beberapa mitra bisnis yang menawarkan kerjasama sejak Tuan Wians berkunjung ke rumah mereka. Kontrak-kontrak yang hampir berakhir itu terus dihormati lagi. Oleh karena itu, Sean tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Semua berkatmu, Nicole. Steve tersenyum bangga. Nicole segera berkata, itu bukan karena saya. Tuan Wians tidak memihak. Dia membantu kami karena kalian semua kompeten. Sean dan Steve saling berpandangan. Meskipun Nicole masih muda, dia tahu kapan tidak boleh mengambil pujian. Mereka terkesan. Baiklah, sulit untuk mengumpulkan semua orang di keluarga ini. Mari kita duduk. Keluarga Riddle terikat tangan dan kaki saat Norah masih tinggal bersama mereka.
Sekarang setelah Norah tiada, keluarga Riddle akhirnya benar-benar bersatu kembali. Tak lama kemudian, kepala pelayan memerintahkan orang-orang untuk menghidangkan makanan. Keluarga Riddle pun duduk bersama. Itulah pertama kalinya Nicole merasa betah tanpa orang luar. Harus dikatakan, suasana di keluarga Nicole jauh lebih baik dibandingkan saat Norah masih menjadi bagian dari mereka. Kakak beradik Riddle tidak perlu menahan diri untuk menunjukkan perhatian mereka kepada Nicole. Nicole, coba ini. Enak sekali. Spencer menaruh makanan di piring Nicole. Samuel menuangkan segelas jus untuk Nicole. Ini sangat lezat. Terima kasih, saudara-saudara. Sean tersenyum saat melihat Spencer dan Samuel begitu memperhatikan Nicole. Kenapa kalian begitu memperhatikan Nicole? Spencer dan Samuel saling berpandangan. Sialan, apa kita membuatnya terlalu kentara? Bagaimana kalau yang lain curiga Nicole terluka? Mereka segera duduk kembali. Steve melirik Nicole diam-diam. Dia tampak seperti melakukan kesalahan. Stanley juga tidak berani menatap ibu dan ayah. Mereka berempat menyembunyikan sesuatu. Namun Steve tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan ayahnya. Sejak kami mendapatkan tanah yang diperebutkan keluarga McCarthy dengan kami, harga saham kami pulih. Sean juga mendapatkan beberapa proyek. Kami akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Daniel merasa lega. Bagus sekali. Kalian harus lebih banyak membantu kakekmu. Mengerti? Baiklah. Steve tersenyum. Aku sudah menangani stok kita dengan baik. Jangan khawatir, ayah. Daniel menepuk bahu Steve dengan puas. Apa yang terjadi dengan keluarga McCarthy sekarang? Daniel mengatakan itu sambil berpikir, mereka bukan musuh yang mudah. Mereka menderita kerugian. Aku khawatir mereka tidak akan menyerah begitu saja. Steve melirik Sean. Sean lalu berkata, setelah kekalahan itu, mereka kehilangan beberapa mitra bisnis penting mereka karena kami. Tampaknya mereka juga mengalami kekurangan dana. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk berurusan dengan kami. Mereka sudah punya banyak hal yang harus dilakukan. Oh, Daniel membeku sejenak. Tidak heran mereka berjuang keras melawan kita memperebutkan tanah itu. Daniel berpikir, ekonomi tahun ini sedang buruk. Sepertinya keluarga McCarthy juga terkena dampaknya. Ia kemudian mengingatkan anak-anaknya, tapi tetaplah berhati-hati. Si tua bangka dari keluarga McCarthy itu menyebalkan. Mengerti. Sean menganggukkan kepalanya. Ia lalu menatap Daniel sambil berkata, ayah benar-benar tahu perusahaan itu dengan sangat baik. Mengapa ayah tidak berbicara dengan kakek tentang? Daniel menggelengkan kepalanya tanpa membiarkan Sean menyelesaikan kalimatnya. Tidak apa-apa. Perusahaan ini selama ini dikelola oleh Damien dan Dillon. Aku ingin menjauh darinya. Dia lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya. Nicole menyadari sesuatu saat itu. Semua orang di keluarga mengatakan bahwa ayah meninggalkan perusahaan karena kesehatannya yang buruk. Namun, baru sekarang saya tahu bahwa ayah benar-benar tahu segala hal yang terjadi di perusahaan. Hanya saja perusahaan bukanlah prioritasnya. Nicole naik ke atas dengan santai untuk mandi setelah makan malam. Tepat ketika Nicole keluar dari kamar mandi, Gloria membawakan beberapa pakaian untuknya. Ibu, kenapa ibu membawakan begitu banyak barang untukku? Mata Nicole dipenuhi rasa terkejut saat melihat Gloria membawakan begitu banyak pakaian untuknya. Kau saja yang bilang. Gloria menegur, setiap gadis suka berdandan. Waktu Norah masih bersama kita terakhir kali, dia pergi berbelanja setiap akhir pekan untuk membeli baju. Tapi kau hanya punya beberapa baju setelah sekian lama bersama kita. Bab 754. Saat membicarakan Norah, Gloria hanya bisa menghela nafas sedikit. Saat itu, Norah sangat boros, tapi dia tidak banyak bicara tentang hal itu. Dan sekarang, perhatian dan kepekaan Nicole membuat hatinya sakit, jadi dia pergi membeli beberapa pakaian desainer untuk putrinya. Tidak usah Bu, baju saya sendiri sudah nyaman. Meski pakaiannya sederhana, namun sangat nyaman. Jangan menolak, kata Gloria tegas. Ibu hanya akan merasa lebih baik jika kamu menerimanya. Dengan punggung menempel ke dinding, Nicole hanya bisa setuju. Oke. Kalau begitu cobalah dan lihat apakah cocok.
Kalau tidak, ibu akan membawanya kembali ke toko untuk diganti. Sambil mengatakan itu, Gloria mengeluarkan gaun itu dan mengukurnya di tubuh Nicole. Hah, Nicole buruk dalam mencoba pakaian, tapi saat ini, dia hanya bisa membiarkan Gloria melakukan apa yang dia suka saat Gloria mencobanya satu persatu. Putriku sangat cantik. Dia terlihat bagus dalam segala hal. Gloria memandang Nicole di cermin dan mengangguk puas. Nicole cukup terkejut saat melihat dirinya di cermin. Gloria memang mendandaninya dengan baik. Tapi gaun rendah ini akan sangat merepotkan jika aku bertengkar dengan seseorang. Gloria, bagaimanapun, sangat senang sehingga dia menarik Nicole ke bawah untuk memamerkannya kepada saudara perempuannya. Sean, Stephen, lihat, bukankah Nicole cantik dengan gaun ini? Sean dan Steve mendongak dan tertegun sejenak. Mereka tahu bahwa Nicole sangat cantik, tetapi setelah ibu mereka mendandaninya, Nicole tampak seperti inkarnasi Aphrodite dalam gaun putih dan jepit rambut berlian imitasi. Wah, Nicole, kamu cantik sekali. Hah, apa yang terjadi? Coba kulihat. Samuel dan Spencer bergegas keluar kamar di lantai 1. Saat Samuel melihat gaun indah Nicole, dia memuntahkan air yang diminumnya. Wow, ya ampun, Nicole, kamu terlalu cantik memakai itu. Seru Samuel. Spencer kemudian mendesis. Samuel, kamu anjing kotor, pergi dan bersihkan lantai. Saat itulah Samuel meletakkan cangkirnya dan pergi mengelap lantai. Stanley dan Daniel, yang keduanya berada di ruang kerja, juga mendengar keributan itu dan turun ke bawah. Melihat Nicole terlihat begitu cantik, ekspresi terkejut muncul di mata Stanley. Aku tahu Nicole cantik, tapi aku tidak pernah mengira dia akan menjadi lebih cantik lagi setelah ibu berdandan. Bahkan Stanley yang biasanya membosankan pun memujinya secara berlebihan, menyebabkan Nicole merasa sedikit malu. Saudaraku, berhentilah menggodaku, ibukulah yang mendesakku untuk mencoba gaun itu. Ini sangat cocok untukmu, ucap Sean dengan senyuman yang sangat anggun. Gloria memandang Daniel dan berkata, Daniel, menurutmu apakah gadis kita akan terlihat bagus dengan gaun ini saat makan malam Johnston? Ketika kata-kata itu keluar, Nicole menyadari sesuatu sedang terjadi. Bu, apakah ibu membelikan semua pakaian ini untukku, hanya karena ada pesta makan malam? Ya, ini perjamuan keluarga Johnston. Oh, dia tidak tahu, dan Jared belum memberitahunya apapun tentang hal itu. Dikira kamu tidak mengetahuinya. Hal ini dipandu oleh Ten Johnston Sir, dan saya mendengar bahwa mereka akan mengumumkan pewaris berikutnya dari grup Johnston. Berita itu membuat Nicole mengerutkan kening karena dia tidak bisa tidak memikirkan Murphy, yang menyebabkan keributan di bandara. Dia telah meneliti latar belakang anggota grup Johnston selama beberapa hari terakhir. Jared selama ini berada di luar negeri, sehingga perusahaan tersebut berada di bawah manajemen paman keduanya, Henry. Putra Henry, Castor dan Murphy, adalah manajer senior dan wakil manajer di anak perusahaan. Meski Murphy tidak berguna, Castor bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Tapi dia juga tahu bahwa Tuan Johnston Sir, panggil Jared kembali saat dia hampir pensiun, tampaknya berniat membiarkan Jared mengambil alih grup Johnston. Henry, bagaimanapun, sudah sangat mapan di perusahaan, dan semua orang di manajemen puncak sejalan dengannya, sehingga menyulitkan Jared. Bab 755. Namun, Tuan Johnston Sir, tiba-tiba ingin mengadakan pesta untuk mengumumkan penggantinya. Itu mungkin akan membingungkan semua orang. Siapa yang akan dia tunjuk sebagai penggantinya? Melihat ekspresi Nicole berubah muram, Sean tahu kalau Nicole sedang memikirkan sesuatu dalam hatinya, namun dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, sulit bagi kami orang luar untuk ikut campur dalam urusan keluarga Johnston, tapi kami tetap harus menghadiri perjamuan ini. Lagi pula, Ten Johnston Sir, pernah membantu mereka sebelumnya dan juga menghadiri perjamuan keluarga Riddle. Bagaimana mungkin mereka tidak hadir saat Ten Riddle Sir, sendiri yang melakukan perjalanan itu? Saya mengerti. Saya akan hadir. Nicole mengangguk. Ia tahu bahwa dengan hubungannya saat ini dengan Jared, memang sudah saatnya baginya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi Jared.
Dia tidak bisa selalu meminta Jared untuk membantunya. Dia harus mencari cara untuk membantunya juga. Baiklah, bersiaplah dalam beberapa hari ini. Daniel tersenyum ramah. Tanda hubung. Nicole mengangguk. Ia tahu bahwa ia tidak boleh membuat keluarga Riddle kehilangan muka, jadi ia harus bersiap. Tanda pisah. Tanda hubung. Sore berikutnya, Nicole membawa tas berisi barang-barang yang telah disiapkan Gloria untuknya kembali ke sekolah karena dia berencana untuk kembali ke asrama untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang perlu dia tangani di Senin. Namun, saat dia baru saja turun dari mobil di gerbang sekolah, dia dihadang oleh sebuah mobil. Nicole mengerutkan kening saat melihat mobil hitam itu. Dari plat nomornya saja, dia bisa tahu bahwa ini bukan mobil biasa. Tak lama kemudian, sesosok tubuh ramping turun dari mobil. Itulah pertama kalinya Joyce melihat Nicole, tetapi saat pertama kali melihatnya, Joyce tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jadi, Nicole yang bisa memengaruhi Tuan Wians sebenarnya adalah seorang gadis berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, dan dia sungguh cantik. Bahkan sebagai seorang wanita, Joyce merasa sedikit cemburu. Dia menggigit bibirnya dan membusungkan dada yang menjadi kebanggaannya saat dia berusaha membuat penampilannya tampak mengesankan saat dia berkata, "Kamu Nicole." Nicole mengangkat sebelah alisnya saat melihat ekspresi Joyce yang arogan dan langsung merasa kesal. "Ya, dan siapa kamu sebenarnya?" Responsnya yang agak tidak sopan membuat Joyce terkejut. Apakah wanita muda zaman sekarang semuanya begitu sombong? Namun, pada titik ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Kita belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi aku yakin kamu pernah mendengar tentang keluarga McCarthy, kan? Kau dari keluarga McCarthy." Nicole menatapnya dingin. Baru hari Sabtu ketika Sean berbicara tentang mereka, dan dia tidak menyangka seseorang dari keluarga McCarthy akan mencarinya secepat ini. "Ya, saya putri keluarga McCarthy, Joyce McCarthy." Joyce mengucapkan namanya sambil dengan bangga menyilangkan kedua tangannya di hadapannya. Namun, Nicole bahkan tidak menghiraukannya. Lalu, melihat Nicole sama sekali tidak terganggu, Joyce tidak dapat menahan perasaan sedikit frustrasi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia agak tenang. "Aku di sini untuk melihat siapa orang dari keluarga Riddle yang berhasil memengaruhi Tuan Wians. Aku tidak pernah menyangka dia hanya seorang anak nakal." Nicole menatap tatapan Joyce yang sengaja dibuat menghina dan berkata dengan dingin, "Kalau aku anak nakal, kamu juga tidak terlihat jauh lebih tua dariku, bukan?" Dia tampak seperti berusia seusia dengan Martin, 24 atau 25 tahun. "Aku tidak menyangka lidahmu begitu tajam." Melihat Nicole tidak akan mundur, Joyce merasa tidak perlu lagi melanjutkan olok-olok yang tidak berarti itu saat dia berkata, "Kita langsung ke intinya saja. Alasan aku mencarimu adalah karena aku tahu di mana posisimu di hati Tuan Wians dan statusmu di keluarga Riddle. Kita anggap saja keluarga McCarthy kalah di ronde terakhir. Baru-baru ini, ada proyek real estate baru, dan McCarthy Corporation berencana untuk bekerja sama dengan keluarga Riddle. Bantu aku mengirimkan kabar dan lihat apakah mereka bersedia bekerja sama dengan kita atau tidak. Jika mereka bersedia, McCarthy Corporation akan membagi 40-60 dengan Riddle Corporation." Nicole memandang Joyce dengan ekspresi puas dan merasa sedikit jijik. Dia tahu situasi keluarga McCarthy, dan mereka berharap dapat menggunakan proyek ini untuk membalikkan keadaan. Jadi bagaimana bisa Riddle Corporation masuk ke dalam perangkap ini? Jadi sepertinya Joyce memperlakukannya sebagai siswa SMA biasa dan ingin menipunya serta menggunakan hubungannya dengan Ten Wians untuk memengaruhi keputusan keluarganya. Dia tidak mau repot-repot berpikir terlalu banyak saat Nicole berkata, "Tidak perlu." Wajah Joyce yang tadinya gembira tiba-tiba membeku. "Apa katamu?" Bab 756. Ayahnya telah mengatakan kepadanya bahwa selama dia bisa membuat gadis bodoh dan tidak tahu apa-apa ini mengucapkan kata-kata yang kedengarannya menguntungkan, maka dia bisa meyakinkan keluarga Riddle untuk bekerja sama dengan keluarga McCarthy. Akan tetapi, Nicole bahkan tidak mau repot-repot berperan sebagai pembawa pesan karena dia baru saja menolaknya. Joyce tidak bisa menahan rasa paniknya. "Kau menolak bekerja sama dengan kami tanpa menyampaikan pesannya.
Apa kau tahu berapa besar keuntungan yang akan didapat jika kita bekerja sama? Bisa mencapai miliaran. Nicole mengerutkan kening dan tidak menyangka itu menjadi proyek sebesar itu. Jadi, sepertinya keluarga McCarthy tidak dapat menanggung masalah ini sendirian, oleh karena itu mereka ingin bekerja sama dengan Riddle Corporation. Ketika Nicole memikirkan hal ini, seringainya semakin dingin. Ah, sekarang aku mengerti. Namun, ini hanya karena McCarthy Corporation tidak dapat memikul proyek sebesar itu sendirian, tetapi Riddle Corporation kita berbeda. Kita dapat menangani proyek ini sendiri. Jadi mengapa kita perlu bekerja sama denganmu lagi? Joyce tercengang. Apa katamu? Gadis ini kelihatannya baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa begitu cerdik? Kau sudah mendengar apa yang kukatakan. Kami, Riddle Corporation, tidak akan bekerja sama dengan McCarthy Corporation. Jika kami mau, kami bisa mengerjakan proyek ini sendiri. Kehadiran Nicole begitu mendominasi, dan harga dirinya menjulang tinggi di atas segalanya. Joyce benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka akan diinjak-injak oleh anak SMA seperti ini. Dia menggertakkan giginya dan mendesis, kau benar-benar berpikir Riddle Corporation mampu menangani proyek ini sendirian. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan keluarga McCarthy tidak berani membuat pernyataan seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Apakah kami bisa mengerjakan proyek itu atau tidak, itu bukan urusan Anda. Selama kami punya cukup uang, proyek apapun bisa kami jangkau. Nicole menyeringai dingin. Kalau aku tidak kekurangan uang, maka keluarga Riddle juga tidak kekurangan uang. Melihat Nicole begitu percaya diri, Joyce sempat terdiam beberapa saat. Tidak ada yang lain. Aku akan pergi kalau begitu. Sambil berkata demikian, Nicole mengeluarkan beberapa tas dari mobil. Ia berbalik dan berjalan memasuki sekolah dengan angkuh. Joyce melotot ke arah Nicole karena dia hanya merasakan penghinaan. Sebagai putri keluarga McCarthy, saya belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Gadis ini, siapa yang memberinya kepercayaan diri itu? Joyce kesal, namun dia bahkan lebih khawatir. Jika keluarga Riddle tidak bekerja sama dengan kami, itu artinya keluarga kami tidak akan mampu mengamankan proyek ini, dan jika saatnya tiba, itu berarti akan terjadi gangguan dalam arus kas. Sambil menggertakkan giginya, Joyce memikirkan Martin. Sepertinya satu-satunya orang yang bisa ia minta bantuan adalah Martin. Ketika Nicole kembali ke kamarnya, dia melihat Lulu belum kembali, tetapi June ada di sekitar. Dia melihat June sedang menonton sesuatu di telepon dengan ekspresi cinta yang konyol di wajahnya, bahkan tidak menyadari Nicole ketika dia masuk. Nicole tak kuasa menahan batuknya. Ahem, June langsung bangkit. Nicole. Ketika dia bangun, dia tidak lupa menyembunyikan teleponnya, tampak mencurigakan, tetapi pipinya memerah. Nicole mengangkat alisnya dan mendapat gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Dia menyeringai jenaka dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada. June mengalihkan pandangannya dengan gugup. Dia tidak berani memberitahu Nicole bahwa dia sedang menonton video pertandingan basket Samuel atau bahwa jantungnya hampir berhenti berdetak saat melihat senyum Samuel. Coba kulihat. Nicole meletakkan kantong belanjaan dan meraih ponsel June. Benar saja, video pertandingan basket Samuel muncul di layar. Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Jadi, kau sedang dimabuk cinta dengan saudaraku. Dia sudah lama menduga bahwa June menyukai Samuel. Namun, dia tidak menyangka bahwa June, yang benar-benar maniak belajar di hari kerja, akan begitu tergila-gila pada video Samuel di akhir pekan. Bab 757. Aku. June menggigit bibirnya karena malu. Nicole, tolong jangan beritahu adikmu. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati karena malu. Jangan khawatir. Nicole meliriknya. Kamu pikir aku ini siapa? Aku paling benci gosip. June mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya saya tahu. Kamu bukan orang seperti itu. Saat itulah dia merasa sedikit lega. Nicole mulai berubah, dan saat dia berubah, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Keluarga Wallace di Sanjoto adalah keluarga yang cukup berpengaruh. Maukah Anda menghadiri jamuan makan Tuan Johnston, Sir?
Juni sedikit terkejut. Aku tidak tahu. Meski merupakan putri dari keluarga Wallace di Sanjoto, ia lebih fokus pada studinya dan tidak bertanya tentang apa yang terjadi di rumah. Adikku akan ada di sana. Kelima saudara laki-lakinya akan menghadiri pesta itu, dan tentu saja Samuel tidak terkecuali. Setelah June mendapat tip dari Nicole, matanya berbinar. Aku akan pergi juga kalau begitu. Tidak banyak kesempatan baginya untuk berinteraksi dengan Samuel di luar sekolah, dan dia perlu memanfaatkan kesempatan ini. Gadis pintar, kata Nicole sambil mengedipkan mata pada June. Pastikan untuk berdandan. Beritahu aku jika kamu melewatkan sesuatu. June selalu terlihat seperti dia tidak punya banyak uang saku. Anak perempuan dari keluarga kaya umumnya tidak sehemat dia. Sensitivitasnya sangat menyakiti Nicole sehingga dia takut June tidak mau membayar, jadi dia menambahkan pengingat. June tidak bisa menahan kegembiraannya. Nicole, terima kasih banyak. Meski merupakan putri dari keluarga Wallace, namun sejak ibu tirinya menikah dengan keluarga tersebut, ia jarang meminta uang kepada keluarganya. Sebagian besar biaya hidupnya berasal dari uang beasiswa sendiri dan sebagian uang saku neneknya. Jika dia menghadiri jamuan makan, dia sebenarnya tidak punya banyak uang. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Bukankah kita berteman? Goda Nicole. Dia sudah lama menganggap June dan Lulu sebagai temannya. June tidak menyangka Nicole akan mengatakan sesuatu yang begitu tulus dan menyentuh. Nicole, kamu yang terbaik. Sambil berkata demikian, ia memeluk Nicole yang sudah berganti pakaian, padahal Nicole belum selesai berganti pakaian. Nicole baru saja menyelipkan kaosnya ke atas kepalanya, dan gaunnya tersangkut di bahunya saat dia dipeluk dengan canggung. Aku pergi dulu. Aku belum selesai berpakaian. Ini benar-benar aneh. Namun, jika bukan karena lengannya yang terjepit ke mejanya, dia pasti sudah mendorong June menjauh. Ini adalah pertama kalinya Nicole bertatap muka dengan seorang temannya, dan dia merasa sedikit malu. June segera melepaskannya dan berkata, aku akan membantumu mengenakan bajumu. Saat dia mengatakan itu, dia menurunkan ke meja kasual Nicole. Setelah itu keduanya duduk untuk mengobrol. Meskipun Nicole hanya berbicara sesekali di sela-sela percakapan, dia terkadang masih tertawa bersama June. Keduanya sungguh santai. Di laboratorium rumah sakit, Joyce sedang duduk di laboratorium yang sempit dengan ekspresi cemas yang tak terkendali di wajahnya. Dia akhirnya kembali ke tim dengan izin Martin, namun dia masih sangat gugup, khawatir akan dikeluarkan jika melakukan kesalahan lagi. Sejak kejadian itu, dia tidak berani lagi berbicara dengan Martin dengan santai, dan dia tidak tahu bagaimana cara mendekatinya mengenai masalah keluarga McCarthy. Saat itu, Martin sedang memotong sesuatu di bangku laboratorium dengan rambut acak-acakan. Sebuah pena tajam tertancap di telinganya saat dia bisa merasakan tatapan Joyce dari waktu ke waktu, dan ekspresi kesal perlahan muncul di wajahnya. Dia tidak mau membuang tabung reaksi di tangannya. Dia mengangkatnya dengan hati-hati sambil menatap Joyce, matanya dingin dan tidak sabar. Tidak ada seorang pun di sini sekarang. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, bicaralah, apa? Bab 758. Martin sungguh muak dengan sikapnya yang selalu seperti ini. Ketika Joyce melihatnya menatapnya dan menanyakan pertanyaan, dia sangat tersentuh dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia mengingat situasi canggung hari itu, dia segera mengesampingkan omong kosong itu dan langsung mengatakan kepadanya apa yang mengganggunya. Martin, keluargaku baru-baru ini kehilangan tender tanah di dekat Sanjoto dari Riddle Corporation, dan mereka juga baru-baru ini kehilangan tender tanah di dekat Sanjoto dari Riddle Corporation, dan mereka juga baru-baru ini kehilangan tender tanah di dekat Sanjoto dari Riddle Corporation. Mengambil alih beberapa proyek kami. Ada proyek baru yang ingin kami kerjakan bersama Riddle Corporation. Keluarga saya telah mempersiapkannya dengan baik. Bisakah Anda menyampaikan sesuatu kepada Tuan Wyans? Yang paling ditakuti oleh keluarga McCarthy adalah jika Riddle Corporation meminta terlebih dahulu dan mendapatkan proyek tersebut, maka McCarthy Corporation akan hancur total. Martin meliriknya tanpa berkata apa-apa. Hal semacam ini adalah hal yang paling membosankan di matanya,
dan dia tidak menyangka Joyce akan bersikap kasar tentang hal itu. Dia kemudian berkata, "Jangan khawatir. Saya akan memberitahu ayah jika McCarthy Corporation benar-benar dalam masalah. Fokus pada eksperimen dan jangan terganggu, atau..." Dia memandang Joyce dengan tatapan peringatan, mengisyaratkan bahwa Joyce seharusnya tahu apa yang dia maksud. Joyce mengerti maksudnya ketika ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Martin akan setuju begitu saja. "Jangan khawatir, Martin. Kami telah mencapai tahap akhir penelitian kami. Saya akan fokus pada hal itu." Martin meliriknya, berpikir sendiri. "Oh, jadi kamu benar-benar tahu kalau penelitian ini sudah memasuki tahap akhir." Namun, untuk menenangkannya, dia melepas sarung tangannya dan mendisinfeksi dirinya sebelum meninggalkan laboratorium. Dia berdiri di dekat pintu dan memanggil ayahnya. Panggilan itu baru tersambung setelah beberapa detik, dan Martin berkata dengan sedikit kesal, "Ayah, mengapa ayah lama sekali menjawab panggilan ini?" Suara merdu terdengar dari ujung sana. "Martin, ayahmu sudah dekat sekarang. Beritahu saya jika terjadi sesuatu." Martin mengerutkan kening mendengar suara itu. Dia hampir ingin segera menutup telepon, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menahan diri. "Suruh ayahku meneleponku kembali setelah dia selesai." Setelah itu, dia menekan tombol putuskan sambungan berwarna merah di layar ponsel. Saat itulah dia teringat, bukankah Nicole dari keluarga Riddle? Keluarga McCarthy sebenarnya ingin bekerja sama dengan keluarga Riddle. Aku ingin tahu apakah Nicole akan setuju atau tidak. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit menyesal. Aku seharusnya tidak setuju dengan Joyce dalam hal ini. Bagaimanapun, ayah memang mendukung keluarga Riddle atas sebidang tanah itu. Itu menunjukkan bahwa keluarga Riddle memiliki pendapat yang luar biasa. Namun, dia sudah menepati janjinya dan tidak bisa menariknya kembali. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacak-acak rambutnya yang berantakan. Ekspresi ragu muncul di wajahnya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia masuk dan berkata kepada Joyce yang sudah tidak sabar, "Tunggu sebentar, ayahku sedang rapat. Aku akan meneleponnya setelah aku selesai." Joyce sedikit kecewa, tapi dia tidak berani berkata apa-apa dan hanya mengangguk. "Selama Martin mau membantuku, itu sudah lebih dari cukup." Martin memandang Joyce dan merasa dia terlihat agak menyedihkan. Namun, dialah yang bertanggung jawab atas kegagalan keluarga McCarthy kehilangan tanah tersebut. Jika dia membiarkannya begitu saja dan membiarkan McCarthy Corporation bangkrut, itu bertentangan dengan hati nuraninya, jadi dia hanya bisa mencobanya. Martin memaksa dirinya untuk berhenti memikirkannya sambil menoleh untuk melihat angka-angka di panel instrumennya dengan mata penuh harap. Di sisi lain, Joyce mengira Martin khawatir dengan hasil eksperimennya, jadi dia melihat ke panel instrumen, namun matanya yang mengembara tampak sedikit linglung. Baginya, penelitian medisnya penting, tapi urusan keluarganya jelas jauh lebih penting. Hanya ketika keluarga McCarthy tidak menemukan bantuan setelah pencarian, dia menebalkan kulitnya dan mencari Martin lagi. Selama mereka bisa mendapatkan proyek ini, mereka bisa mengganti kerugian yang diderita karena kehilangan sebidang tanah tersebut. Namun, ia tahu ayahnya tidak berusaha keras untuk mengusulkan kerja sama tersebut. Ia bahkan berusaha mencari seseorang untuk mendapat kesempatan berbicara dengan Ten Wians dan membuatnya mempertimbangkannya lagi. Namun, keluarga McCarthy tidak mengenal banyak orang di Sanjoto, dan basis mereka lemah. Namun, mereka tidak ingin fokus pada industrinya, melainkan berharap bisa masuk ke tempat kaya dan berkuasa dengan menggunakan koneksi, sehingga reputasi mereka di Sanjoto sangat pas-pasan. Bab 759. Karena itulah ayahnya ingat bahwa dia mengenal Martin dan bertanya-tanya apakah dia dapat membantu mereka membangun kesan yang baik di hadapan Tuan Wians. Lagi pula, dikatakan bahwa penjadwalan internal proyek telah menentukan bahwa tender akan dilakukan oleh gubernur, jadi terserah kepada Ten Wians untuk memutuskan kepada siapa tender akan diberikan. Memikirkan hal ini, Joyce tanpa sadar mengaduk batang kaca di gelas kimia. Data eksperimen tidak lagi ada dalam pikirannya, hanya kekhawatirannya tentang keluarganya. Lagi pula,
dia hanya dapat terus menjadi dokter dengan nyaman jika keluarga McCarthy makmur, dan jika mereka kalah lagi dalam hal ini, kualitas hidupnya kemungkinan akan menurun. Saat memikirkan hal ini, gelombang emosi melintas di mata Joyce saat dia tanpa sadar menatap Martin dengan ekspresi memohon di wajahnya. Martin, yang bersikap tegas padanya tetapi masih mengulurkan tangan membantunya, adalah satu-satunya harapannya. Ketika dia memikirkan hal itu, matanya menatap Martin bagaikan seorang nelayan rakus yang menemukan kekayaan di laut dalam. Martin terfokus pada aktivitas sel percobaan dan tidak memperhatikan tatapan Joyce. Dia sangat ambisius, dan tujuan percobaan ini akan membuat orang-orang ketakutan. Bahkan anggota timnya sendiri tidak tahu apa tujuan utamanya. Hanya saja, setiap kali ia hanya selangkah lagi, akan ada penghalang tipis yang berdiri di antara dirinya dan level yang ingin dicapainya. Itulah saat yang paling dekat baginya untuk mencapai mimpinya, dan keberhasilan atau kegagalan semuanya bergantung pada hal ini. Martin tidak berhenti mengatur suhu larutan biologis dalam tabung reaksi. Matanya terpaku pada angka-angka yang ditampilkan pada alat pinal saat ia mendekati ambang batas yang selama ini ia impikan. Namun, hanya sedetik sebelum mencapai ambang batas itu, semua sel dalam tabung reaksi tiba-tiba berhenti bergerak dan kemudian kehilangan semua aktivitas satu persatu. Dan angka-angka pada instrumen itu turun dengan cepat. Ini adalah kegagalan Ken sekarang, dan mata Martin agak merah karena begadang. Ia mengusap wajahnya yang agak pucat saat berjalan keluar dengan langkah gontai, bahkan tidak repot-repot melepas sarung tangannya. Dia pikir kali ini pasti akan berhasil. Ini sudah menjadi batas kemampuannya, tetapi ia masih tidak mampu menjaga sel-sel tetap hidup dalam kondisi itu, bahkan setelah ia menambahkan oksigenase yang telah ditingkatkannya sebagai reagen tambahan. Itu tetap tidak berguna. Martin tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkan sebatang rokok, lalu menyalakannya dan menggigitnya di sisi mulutnya. Awalnya, anggota timnya ingin datang untuk menghiburnya. Kemampuan mereka untuk bertahan jauh lebih baik daripada Martin karena Martin telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk percobaan ini, dan setiap kegagalan berarti teguran total terhadap dirinya sendiri. Sejauh ini, percobaan terakhir adalah yang paling mendekati keberhasilan. Hanya tinggal 1/10 detik lagi, dan penemuan enzim aktif barunya akan berhasil. Namun, mereka tidak tahu bahwa enzim aktif yang mereka pikir sedang mereka teliti hanyalah reagen pengikat yang digunakan Martin untuk membantu eksperimennya. Ketika melihat Martin mengeluarkan sebatang rokok, beberapa orang di sekitarnya saling memandang dan, dengan pengertian diam-diam, tidak bergerak maju lagi. Pemimpin tim mereka hanya akan merokok ketika dia berada pada batas emosionalnya. Tidak seorang pun berani membuatnya marah pada saat ini. Martin tampak melihat ke depan tetapi juga tampak tidak melihat apapun. Pandangannya kosong dan tidak fokus. Dia menarik napas dalam-dalam sambil memperlihatkan ekspresi kelelahan yang jarang terlihat. Apakah saya berhak mengejar dokter ajaib itu? Bab 760. Tepat saat dia melamun, Owen dengan hati-hati mencondongkan tubuhnya dan memperingatkan Martin sambil menatap wajah cemberut Martin. Ketua, rokok itu akan membakar jarimu. Barulah Martin menyadarinya. Ia segera membuang puntung rokok yang hampir membakar jarinya ke tanah. Ia mematikan puntung rokok itu sebelum mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Ekspresinya sangat muram, jadi Owen dengan hati-hati mencoba menghiburnya. Ketua, jangan terlalu sedih. Kita sudah gagal berkali-kali sebelumnya. Ini hanyalah salah satu upaya lainnya. Saat Owen melihat ekspresi Martin menjadi gelap, dia tidak menyebutkan bagian akhir kalimatnya. Martin tahu apa yang dikatakannya itu benar, tetapi kegagalan percobaan itu membuat suasana hatinya jatuh ke jurang. Dia menggaruk rambutnya yang ikal dan halus dengan kesal. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata pelan, "Aku akan pulang sebentar." Ia ingin pulang untuk menenangkan diri dan mempertimbangkan apakah ia harus tetap meneruskan jalan ini atau tidak. Lagi pula, dia telah mengalami begitu banyak rintangan dalam 6 bulan terakhir. Saat dia memikirkan hal ini, Martin langsung keluar dari lab. Melihat ekspresinya agak melunak,
Joyce melemparkan barang-barang di tangannya ke asistennya dan berlari mendekat sambil memanggil Martin dengan lembut. Martin, tunggu aku. Martin tiba-tiba berhenti ketika dia sekali lagi menatap Joyce dengan tidak sabar, nadanya agak tidak bersahabat. Apa lagi yang kamu inginkan? Martin berjalan sangat cepat, dan Joyce kesulitan untuk mengikutinya. Melihat Martin akhirnya berhenti, Joyce tidak peduli dengan sikap Martin. Ia terengah-engah dan berkata, ayo pulang bersama. Kau dan aku. Apa? Martin mengerutkan kening. Apa yang kau katakan? Joyce menatapnya sambil mengatur napasnya. Ia tersenyum pada Martin, pulang saja, tentu saja. Martin, tunggu aku. Martin tidak berminat mendengarkannya karena dia berbalik dan pergi dengan perasaan jijik. Suara Joyce yang mengejarnya datang dari belakangnya. Martin, tunggu aku. Ketika Martin mendengar bahwa dia mengejarnya, ekspresinya berubah semakin cemberut saat dia segera berjalan keluar dari rumah sakit. Joyce, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, tidak dapat mengimbangi kecepatan Martin. Melihat Martin berjalan makin jauh, Joyce gemetar karena marah. Setelah masuk ke mobilnya, Martin teringat apa yang Joyce katakan kepadanya sambil dengan kesal ia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor itu lagi. Dia adalah orang yang selalu menepati janjinya. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Telepon berdering cukup lama, tetapi tidak ada yang menjawab, dan saat Martin hendak menutup telepon, panggilannya tiba-tiba tersambung. Yang terdengar dari seberang sana masih suara lembut, Martin, ini aku. Ada apa? Martin teringat saat terakhir kali dia mengatakan kepada Tan Wians agar tidak menyerahkan telepon genggamnya kepada ibu tirinya, dan ibu tirinya mengabaikannya begitu saja, dan hal itu membuatnya begitu marah hingga dia tidak dapat berbicara sejenak.